dimulai untuk presentasinya. Ntar saya share dulu PPT-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Pak Adi Juber, SMK 5, serta tim DKV yang dipimpin oleh Bu Zulia dengan tim-timnya. Terima kasih banyak kepada kami telah memfasilitator untuk difasilitasi dengan webinar. Tujuan saya di sini adalah untuk sharing kepada Bapak Ibu Guru supaya kita itu mempunyai siswa di kelas 12 SMK ini tidak galau. Istilahnya dia akan masuk dunia kerja dengan pekerjaan yang betul-betul memadai sesuai dengan upah minimum regional. Maka kepada Bapak Ibu Guru di sini kami bukan sebagai untuk paling pandai, enggak, tapi saya hanya sharing kepada Bapak Ibu Guru selama ini yang pengalaman sudah saya dapatkan sebelum saya mengajar di SMK. Saya sudah beberapa perusahaan sudah kami datangi, maka ilmu yang akan saya kasihkan kepada Bapak Ibu Guru ini supaya bermanfaat. Istilahnya nanti pada waktu mengajar siswa di kelas 12 itu bisa ngasih gambaran kepada siswa mana jurusan yang nanti bagus. Jadi kita sharing Bapak Ibu Guru ya, pokoknya saya seperti ini. Yang pertama-tama adalah untuk pertama kali siswa itu dari kelas itu adalah kita tanyai kepada siswa itu apakah melanjutkan kuliah atau sekolah yang lebih tinggi atau kerja. Tapi pada dasarnya di SMK ini, kurikulum yang dibuat di SMK ini memang telah dibuat secara khusus agar para siswa-siswi dapat terjun langsung ke dunia kerja setelah dia lulus dari SMK. Inilah siswa-siswa kita biasanya memilih yang nomor 2, bekerja. Dia masuk di SMK itu intinya dia di benaknya aku nanti lulus dari SMK bisa dengan baik. Nah, ini adalah nanti akan saya kasih trik, ya kan? Nanti di akhir sesi itu nanti bisa Ibu terapkan. Trik ini adalah yang paling bagus selama ini kepada yang selama saya alami. Jadi siswa itu nanti lulus tidak akan telepon, aku masukkan ke perusahaan, Tante, aku tolong. Enggak, nanti akan saya kasih modal 200.000, siswa itu akan nanti dijamin bisa bekerja di suatu perusahaan akan lebih baik. Trik ini nanti akan saya kasihkan di terakhir supaya nanti Bapak Ibu Guru pada waktu ngajar di kelas 12 itu bisa diterapkan pada anak didiknya. Sekarang untuk trik bekerja. Biasanya anak SMK ini bekerja itu saya lihat biasanya dari latar belakang satu, kemampuan orang tua yang tidak mendukung, istilahnya finansial. Yang kedua, dia memang harus dipersiapkan untuk dunia kerja. Seperti jadi anak-anak yang di SMK untuk supaya tahu kalau memang selama ini hanya kerja asal-asalan, untuk ini bisa Bapak rubah kepada siswa. Salah satu contoh aja, kita misalkan yang hidup di Kalimantan Timur ini. Di Kalimantan Timur ini kalau saya lihat itu perputaran uang dengan di Jakarta 2 triliun. Kalau di Jakarta itu hanya hiburan sama jasa. Tapi kalau di Kalimantan ini adalah SDA, sumber daya alam. Jadi kalau siswa kita itu sampai nganggur sama sekali, ya saya
mohon maaf. Berarti kita belum bisa mengarahkan pada siswa. Jadi sama uang yang sini 2 triliun. Apalagi di sini itu SDA-nya yaitu pertama adalah batu bara, sawit, ya kan? Terus tambang emas, ada lagi dari yang sekarang ini mulai berkembang di IKN. Untuk kebutuhan tenaga kerja, kalau saya lihat di Depnaker Samarinda yang sudah istilahnya agreement yang sering melaporkan tiap tahun ke Depnaker, itu hanya saya lihat dari lowongan kerja itu hanya sekitar 299 aja. Padahal banyak perusahaan-perusahaan itu yang tidak mau melapor pada Depnaker. Jadi kebetulan anak-anak kita kalau nanti sudah lulus, akhirnya kita lepas, dia cari-cari sendiri seperti itu. Apalagi standar standar UMR untuk kalau Jakarta sih standarnya adalah 5.067.000. Tapi kalau untuk standarnya Kaltim adalah 3.475.000. Lebih tinggi lagi di Bontang 3.549. Anak-anak SMK kalau dilihat dari seluruh Indonesia lulusannya itu tiap tahun itu adalah 630.000. Ya. 1.630.000. Tapi untuk kebutuhan tenaga kerja yang akan masuk dalam dunia kerja itu terlalu kecil. Anak itu akan bersaing kompetitif atau kita harus membangun skill dia. Skill seperti apa yang harus kita bangun pada anak itu? Salah satu contoh aja, kalau anak itu mau masuk di tambang batu bara. Tambang batu bara yang selama ini saya lihat operator. Operator itu gaji antara 7 juta sampai 10 juta. Tapi kalau yang paling rendah helper hanya ngasih minyak pagi sebelum alat-alat berat itu mau ke lokasi tambang, dia yang ngasih minyaknya itu, cek-cek. Itu helper. Itu kebanyakan biasanya dari anak-anak SMK yang betul-betul dia skillnya kurang, tapi hanya menerima gaji 3.500.000. Tapi kalau dia ada kemampuan alat berat, ekskavator, doser, compact, grader, ya, itu dia bisa sampai 7 sampai 10 juta di tambang-tambang. Karena inilah. Tapi kebanyakan dari anak-anak SMK ini saya lihat dia pengen zona aman. Sudah aku pengennya kerja aja di pertokoan seperti Indomaret, Alfamidi, aman aja. Tapi kalau dia mau menggali istilahnya skillnya dia untuk peningkatan kerjanya dia, bisa kita arahkan dengan apa kemampuan. Jadi kalau anak pada waktu kelas 12 itu mau menjelang kelulusan di bulan-bulan Februari atau Maret itu kita tanyai, kamu mau pengennya apa, nak? Kerja, Pak. Saya pengen kerja. Kerja di apa kamu? Saya enggak tahu, Pak. Nah, sebetulnya kalau misal jurusan contohnya aja BDB yang selama ini saya pernah ngajar di BDB itu. Kenapa saya pernah ngajar di analisa pajak pasar dan menemukan nah itu saya survei tak suruh ke yang ada di Samarinda ini. Nah, dia bisa mencatat toko sembako misalkan di Pasar Kendondong, di Pasar Rahmat, di Pasar Ijabah berapa, itu nanti bisa direkap seperti kalau anak itu pergudangan, dia itu canvassing, misalkan dia kerja suatu di Unilever, maka dia ini bisa tahu, oh aku ditarget 10 karton dalam waktu 1 bulan. Tapi begitu dia ditarget, tapi di pikirannya dia udah aman, aku udah tahu. Kalau di Jawa ini ada toko sembako sebanyak ini, mati itu sebanyak ini, di toko segiri ada ini, maka dia tinggal melempar aja dalam waktu 1 minggu
40 karton itu akan tembus ke tempat-tempat yang, nah, inilah jurusan BDP itu selalu ada lagi saya mesti bilang sama anak-anak, coba kamu lihat grosir-grosir dari Samarinda sampai Balikpapan atau dari Samarinda ke Bontang. Kamu lihat tokonya, kamu cari nomor teleponnya. Jadi kalau kamu itu kerja, istilahnya di Unilever atau ABC atau di salah satu perusahaan Indomie, kamu ditarget sama manajer 60 karton dalam waktu satu, tapi insya Allah kamu dalam waktu seminggu 2 minggu 60 karton itu akan terlempar dengan yang kamu punya. Oh, aku akan saya buang ada di Banjarmasin, oh ada di Muarang Kayu, ada toko besar ini, langsung kamu buang berapa dus. Itu adalah anak-anak yang punya inisiatif kerja ingin terampil. Yang kedua, kesiapan kerja adalah upaya menyiapkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri. Terkhusus untuk SMK, perlu disiapkan adalah keterampilan di bidang kompetensi. Kompetensi sini dia selalu skill yang dipunyai, ya kan? Apakah dari jurusan otomotif, ada salah satu anak yang pernah saya temukan jurusan mesin dia. Jadi yang sampai sekarang saya akui dia termasuk dia yang paling aku. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru punya mobil mewah, ditaruh di parkir, pagar itu tidak ada, Ibu tinggal ke luar negeri, ke Singapura dalam waktu 2 minggu, itu dibobol sama perampok untuk ngambil mobilnya, maka perampok itu atau mobil itu tidak akan bisa terbawa. Karena apa? Panas yang didapatkan dari pakai itu akan disimpan sama dia buat alarm. Dan alarm itu akan berbunyi sampai 1 minggu. Walaupun akinya itu diputus sama perampok itu, mobil itu tidak akan jalan. Jadi kalau ibu misalkan punya mobil mewah Pajero, Fortuner, ditinggal, ini tak lihat anak dari jurusan SMK mesin. Karena dia menambah skill, dia menambahkan skill, tak lihat dia pelajari, panas itu disimpan sebagai alarm sama dia untuk disembunyikan. Jadi kita itu nggak perlu bingung, perampok itu 5 orang akan ngambil mobil kita yang mewah. Walaupun kita pergi ke Singapura atau ke Eropa, tenang aja, aman aja, mobil itu tidak akan terbawa. Dan alarm itu akan bunyi keras selama 1 minggu. Maka tetangga-tetangga kan akan bantu semua. Oh, berarti ini ada perampok, oh ada maling. Skill inilah yang kita selalu tekankan pada siswa-siswa kita SMK yang pada waktu ngambil jurusan itu, baik multimedia, teknik jaringan komputer, sekretaris, suruh nambah skillnya, kemampuan dia, bagaimana dia untuk menguasai kalau sudah bekerja di dunia perusahaan ini. Karena di dunia perusahaan ini tidak semudah yang apa dibayangkan pada waktu dia dapat di bangku SMA atau di SMK. Ya. Pelajaran yang paling penting bagi siswa SMK sebelum masuk dunia. Satu, pertama, dia harus membuat data pribadi, data penunjang. Membuat lamaran ini dilengkapi datanya. Yang kedua adalah butuh untuk mengenali keterampilan mereka. Kemampuan dari saya. Jangan sampai lulusan dari biologi akan masuk di marketing. Akibatnya dia dalam waktu 3 bulan dia istilahnya tertekan, tidak nyaman bekerja, maka dia ingin keluar.
Yang ketiga adalah kemampuan untuk bekerja. Kemampuan untuk bekerja di sini dia adalah disiplin, tepat waktu. Kalau memang masuk jam 7 ya jam 7 karena apa? Karena selama ini saya di HRD itu bukannya saya sudah mengasih waktu pada karyawan baru. Kamu kalau untuk get dalam waktu 3 bulan dengan keterlambatan 15 menit. Kalau kamu lewat dari 15 menit, mohon maaf, kami tidak akan terima sebagai adalah kemampuan untuk bekerja. Jadi diutamakan kedisiplinan dalam bekerja karena selama ini saya lihat kalau siswa itu baru masuk bekerja, dia duduk noleh sana sini apa yang saya mau kerja ini sama kedisiplinan waktu. Yang keempat adalah keterampilan berkomunikasi, ya, berkomunikasi. Contoh aja, saya lihat misalkan jurusan MPLB atau sekretaris atau administrasi perkantoran. Kalau siswa itu sudah masuk di suatu perkantoran, hari pertama dia diterima, ceklok, jam 7 masuk duduk, minimal anak itu harus mendatangi manajernya atau kepala divisi. Pak, Bu, saya ini karyawan baru. Apa yang bisa saya kerjakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 10? Maksud saya, dia harus catat. Oh ini dugaan apa pekerjaan apa yang nah ini biasanya anak itu kurang berkomunikasi, ya. Karena selama ini kalau saya nerima dari HRD karyawan itu dia mesti saya suruh baca dulu company profil 1 hari, kamu nggak usah bekerja, Mas, Mbak, baca profil biar tahu sejarah perusahaan itu bagaimana. Jadi kalau kamu diajak meeting minimal kamu bisa bicara. 1 hari itu harus dipelajari. Habis itu anak itu harus menghadap atasannya. Apa yang saya kerjakan mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Jadi supaya dia ngerti tanggal-tanggal seperti itu. Yang kelima adalah etos kerja yang kuat. Etos kerja yang kuat. Etos kerja yang kuat itu bisa dilihat dari grafik pada waktu tes. Biasanya kalau saya lihat grafik tes psikologi, saya itu tidak mau lihat yang grafik naik. Saya senang grafik yang sedang. Ini adalah yang anak yang akan baik. Jadi anak itu akan walaupun kerja 10 tahun sampai 15 tahun, dia akan tetap stabil. Tapi kalau kita nerima grafik, anak itu akan mengalami titik jenuh. Jadi kalau pekerjaan itu akan dikerjakan, sudah habis dikerjakan sampai ngelembur-ngelembur sampai malam, sampai jam 10 malam. Tapi akibatnya nanti dia akan mengalami titik kejenuhan. Mengalami titik kejenuhan di puncaknya dia akan mengalami titik kejenuhan. Tapi kalau orang-orang HRD pasti akan sedang. Grafiknya yang istilahnya mendatar dia itu. Yang keenam adalah memanfaatkan jaringan atau pertemanan informasi. Jadi di sini siswa itu selalu berkomunikasi dengan temannya dari berbagai sumber, selalu tanya apakah di perusahaanmu itu tanya MB. Makanya kalau saya lihat anak yang nongkrong-nongkrong di kafe-kafe itu yang belum bekerja selalu tanya pada teman-teman yang bekerja, apakah di perusahaanmu ada lowongan? Biasanya kalau ada informasi dia akan dikasih tahu. Saya lihat perbankan itu selama ini tertutup. Kalau tidak ada informasi dari orang dalam yang bekerja, maka informasi didapatkan, yaitu dengan cara bertemanan tadi. Jadi istilahnya ngafe tapi dapat ilmunya dan dapat suatu kerjaan informasi yang akurat. Next, Pak Akbar. Memasuki dunia kerja untuk SMK, yaitu satu persiapan memasuki dunia kerja atau wira swasta. Jadi anak SMK itu dihadapkan dua, dia siap perusahaan atau wirausaha. Kalau memang orang tuanya ada modal, ya berarti dia bisa ada
wirausaha. Tapi kalau orang tuanya yang pas-pasan, ekonominya ke bawah, maka dia harus masuk di dunia kerja. Apalagi dia anak nomor satu, di tiga, maka nggak mau dia harus kerja. Yang kedua adalah persiapan dunia kerja, mengenali diri sendiri. Emo, ya. Emosi di sini adalah untuk pengendalian. Jadi anak itu dihantam tekanan dari perusahaan, dia kuat, nggak gampang putus asa. Walaupun ditarget di sini, disuruh ngelempar sana sini, tapi dia kuat emosinya. Jadi dia bukan putus asa. Ah, aku besok kesuruh ke sana. Dia sudah ada emosi dulu, menyebabkan anak itu sudah tidak akan bertahan dengan lama. Tapi kalau dia tempat dengan tekanan yang emosi kuat, memang dia betul-betul istilahnya, walaupun dicemooh sama pimpinan, dia perhatikan, maka dia akan mengalami kesuksesan. Bekerja dengan giat, rajin, dan jujur. Terutama jujur. Jujur di sini itu kalau kita bekerja dengan Cina, itu memang andalan nomor satu. Orang-orang Cina itu dengan kejujurannya itu yang paling penting. Kalau dia melakukan kesalahan satu kali aja, langsung sudah diputus atau out, tidak akan dipercaya lagi. Jadi kejujuran itu adalah paling penting untuk bekerja. Yang keempat adalah fleksibel atau pendengaran yang baik dari atasannya. Ya tadi, kalau kita itu dimarahi, kita dengarkan titik titik permasalahan kesalahan kita di mana, maka siswa itu akan betul-betul akan kuat. Oh, saya tadi ada kesalahan di sini. Misalkan cara nota saya salah, atau nota pengirimannya barang yang sebetulnya dikirim si A, saya kirim ke si B. Terpaksa dia dimarahi, maka dia harus betul-betul mendengarkan pimpinannya, didengarkan secara baik, mengakui kesalahannya. Tapi kalau dia temperamen, apa yang dikasih tahu sama pimpinan, jangan berharap dia akan bekerja bisa lama. Yang keempat, harus itu tadi skill menambah. Jadi kalau siswa anak SMK itu sudah masuk di perusahaan, kalau bisa dia menambah skill, istilahnya apa yang belum dia bisai, misalkan dicatat di sini, ya kan? Oh, setir mobil saya nggak bisa, IT masih kurang pintar, dicatat, maka dia akan nambah sendiri kemampuan seperti ini skill. Contohnya selalu saya kalau ngajar di MP Tertarik, saya bilang anak-anak kelas 3, kamu apa nggak punya SIM untuk mobil? Enggak, Pak, saya enggak punya mobil gini-gini. Bukan untuk gaya-gayaan mobil. Untuk memilih apa, untuk bisa nyetir itu adalah suatu kepribadian. Kalian ini jurusan sekretaris. Suatu ketika kamu diajak sama pimpinan dan dokumen itu ketinggalan, maka kontak mobil itu akan dilemparkan ke kalian. Tolong ambil pakai mobil saya. Tapi kalau kamu jawab, Pak, mohon maaf, kami nggak bisa setir, direksinya akan malu atau pimpinan itu akan malu. Makanya saya bilang sama anak-anak sekretaris MPLB, belajar mobil untuk setir mobil itu bukan gaya-gayaan, tapi untuk menambah skill kamu, kekuatan di suatu perusahaan. Karena biasanya perusahaan itu kalau sudah ngetes, terutama sekretaris yang itu dia dilihat SIM. Apakah kalian punya SIM A, bisa setir mobil, misalkan tinggal 6, ternyata yang bisa setir 3, yang 3 akan out. Tinggal yang 3 ganti dites. Mobil Fortuner, mobil Avanza, Xenia dites. Dilihat siapa yang bisa membawanya lincah. Dia akan ngambil satu dari anak yang tadi 3 untuk sekretarisnya. Ya, untuk sekretarisnya. Saya selalu ngomong sama anak-anak,
Pak kami harus S1. Enggak perlu kamu sekolah S1, kamu akan bersaing dengan anak-anak ikut. Perlu. Selama ini Bapak sudah tahu skillnya kamu, kemampuan itu yang akan dipunyai. Kalau kamu apa yang kurang kamu selalu tambahi, kamu akan sukses. Nanti kalau kamu sudah masuk kerja, kira-kira 1 tahun atau 6 bulan kamu mau sekolah lagi S1, silakan. Tapi untuk pertama masuk di suatu perusahaan, apalagi perusahaan-perusahaan BUMN yang skala besar, kamu skill kamu kurang, ya mohon maaf, biasanya akan terlempar sendiri atau tersingkir sendiri. Keharusan punya skill ini, dan skill ini memang harus didukung, dimampui untuk anak-anak. Artinya, terus olahraga, macam-macam lah dari situ. Anak itu ya sering baca buku, ya. Jadi anak itu HP dia harus membaca pengetahuan-pengetahuan luar. Seperti itu yang harus dimiliki dari siswa itu, terutama jurusan sekretaris yang saya tadi bilang, apalagi jurusan lain. Next, Pak Akbar. Lanjut, Pak Akbar. Agar lulusan SMK bisa cepat menguasai dasar penggunaan komputer. Ya, komputer itu biasanya di surat itu, apa istilahnya di kantor-kantor, ya paling Word untuk mengetik-ngetik surat, sudah nggak ada yang lainnya, paling kecepatan mengetik surat. Satu misal, Mbak, Mas, tolong ini ada surat, kamu ketik, Bapak rapat, saya pengen lihat. Nah, karena biasanya anak ini, oh pimpinan saya nggak ada, ngetiknya dipelan-pelankan. Begitu pimpinannya selesai rapat, Pak ini Pak, suratnya baru selesai. Tapi kalau anak yang sudah pinter, dasar komputernya mahir, walaupun pimpinannya rapat, dikerjakan dalam waktu 5 menit atau 10 menit selesai, langsung aja diletakkan di mejanya pimpinannya. Pak, walaupun pimpinannya nggak ada. Ini biasanya yang saya lihat anak-anak kemampuan dasar menggunakan komputer ini. Ya. Yang kedua adalah menjalin hubungan baik dengan alumni yang sudah bekerja. Makanya Alhamdulillah SMK 5 sering mendatangkan anak-anak alumni yang sudah bekerja-bekerja. Kayak saya kemarin pada waktu di Kalteng itu ketemu Fahri, dia di tambang batu bara di Kalteng sana, di Tamiang sana. Saya kaget. Dia anak teknik jaringan komputer. Pak Armaji, saya murid Bapak. Kamu kerja di mana? Di tambang, Pak. Di Tamiang Layang Kalteng. Kebetulan ketemu dengan Bapak ini di Kalimantan Tengah. Oh, sip. Ya. Ini adalah anak-anak yang mau menjalin hubungan dengan alumni-alumni supaya ada wawasan pekerjaan di suatu tempat kerjanya kakaknya itu bisa ada hubungan. Kalau misalkan dari salah satu dia butuh, oh lebih baik apa adik kelas saya akan saya tarik masuk di perusahaan. Yang ketiga adalah menghubungi perusahaan-perusahaan yang butuh tenaga kerja. Ya, tetap saling tanya-tanya ke perusahaan-perusahaan tenaga kerja. Aktif mengikuti job fair, yaitu suatu pameran pameran lowongan pekerjaan, ya kan. Mendapatkan informasi pekerjaan melalui media online. Jadi kalau anak-anak sudah lulus itu selalu buka media online-nya, dilihat perusahaan-perusahaan yang butuh. Karena biasanya saya lihat perusahaan-perusahaan raksasa itu yang bonafit-bonafit, dia tidak mau buka secara terbuka untuk umum. Siapa yang mau masukkan lamaran seperti itu akan diterima. Pasti dia tidak akan buka umum seperti terbuka seperti umum. Contohnya aja Pertamina. Pertamina aja yang di Balikpapan sampai sekarang ini sudah 3 tahun ini dia tidak buka lamaran pekerjaan selama sekali untuk jurusan. Tapi kalau anak itu mau lewat media online
atau websitenya Pertamina, dia mau berani masukkan lamarannya, maka pihak Pertamina akan manggil. Yang terakhir adalah mengikuti sosial media perusahaan atau tanya di security. Biasanya di security tanya, Pak, ada lowongan Pak pekerjaan untuk kami Pak SMK. Hmm. Selalu komunikasi seperti itu. Jadi dia harus, kalau sudah lulus dari sini, dia selalu jalan, bukan jalan yang tidak tahu arahnya. Makanya kan saya selalu ngomong sama anak-anak, kamu capek duduk-duduk main HP, nongkrong, sama capek cari kerjaan. Itu lebih baik capek cari kerjaan daripada duduk-duduk nongkrong tidak ada gunanya, sama-sama capeknya. Next, Pak Abar. Pengembangan keterampilan dan pengetahuan. Asah kemampuan teknis dan vokasi nasional sesuai dengan bidang keahlian yang dipelajari. Jadi anak-anak yang masuk di jurusan sesuai kemampuannya yang dimiliki, itu dia selalu dipelajari dengan teliti dan baik. Apa yang kekurangan saya, dia selalu mau menambah. Makanya saya kan selalu bilang sama anak-anak, kamu punya HP bagus-bagus, iPhone gini-gini, percuma. Kalau cuma main game, cuma kamu selalu duduk, kalau gurunya nggak ada, duduk, dilihat, oh perusahaan ini. Jadi dipelajari supaya tahu, apalagi perusahaan-perusahaan luar negeri, oh seperti ini, kemampuannya, incoming, pendapatan per kapitalnya seperti ini. Maksud saya itu, dia ada kemampuan untuk mempelajari di bidang sesuai yang kemampuan. Oh, aku marketing. Ikuti pelatihan atau sertifikasi yang relevan untuk meningkatkan kemampuan. Dan ini jarang, saya itu baru satu kali ada anak fotokopi ketemu sama saya, anak lulusan SMK, itu mempunyai sertifikat itu lebih dari 15. Kaget saya. Loh, kamu baru lulus dari SMK? Mbak, iya. Tak lihat kok sertifikat. Iya, Pak. Saya selalu mengikuti peningkatan kompetensi. Contohnya misalkan dia ikut strategis marketing, ya kan, mengikuti efisiensi suatu produksi atau mengatasi permasalahan jika suatu perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Itu boleh anak-anak SMK itu ikut seperti itu dengan biaya sendiri. Memang kalau yang ekonomi menengah, saya pernah ketemu anak perempuan itu, tak lihat dia fotokopi sama-sama saya baca, dia lebih dari 10 mengikuti pelatihan padahal masih kelas 12. Yang ketiga adalah kembangkan soft skill, komunikasi. Ya, ya tadi komunikasi terus. Kerjasama tim dalam pemecahan masalah. Ya. Dia selalu kerja tim. Nggak bisa kita kerja sendiri, kita selalu tim untuk memecahkan masalah. Jadi kalau masalah itu ada permasalahan di perusahaan, dia harus bersama-sama, tidak bisa dipikul sendirian. Apa ini solusinya? Misalkan perusahaan akan mengalami kebangkrutan dalam waktu 2 bulan. Apa? Hmm, Barangkali dari kelompok tim, dari 10 orang itu punya ide langkah-langkah. Oh, caranya seperti ini untuk mengatasi atau efisiensinya. Dilihat istilahnya biaya-biaya yang tidak perlu dikurangi. Itu adalah suatu permasalahan yang akan dipecahkan pada perusahaan. Yang ketiga adalah mempelajari bahasa asing, terutama bahasa Inggris untuk meningkatkan daya saing. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, guru, saya bukannya menyindir suatu pelajaran, tapi pelajaran bahasa Inggris adalah utama karena saya sudah melihat tes di perbankan atau tes dimanapun itu soal 150 bahasa Inggris, 50 matematik, ya seperti itu. Jadi bahasa Inggris itu bukannya untuk bergaya, tapi memang harus kemampuan utama. Makanya pada waktu anak-anak kelas 1 itu
walaupun dia tidak kursus, diutamakan sering komunikasi grammar untuk berbahasa Inggris. Ya. Memang dua mata pelajaran itu yang selalu penting saya lihat di perusahaan itu adalah bahasa Inggris sama matematik. Itu adalah yang diutamakan. Tes dimanapun, bank, perusahaan BUMN semuanya dia mengusahakan bahasa Inggris sama matematikanya. Habis itu hanya wawancara. Ya, satu misal aja, saya pernah mengalami tes di Garuda Indonesia di Tangerang itu. Pertama, tes papan itu dibalik. Dilihat ada, ini rumus apa, Mas? Oh, Pitagoras. Buktikan kalau tingginya 5, lebarnya 4. Oh, tingginya 4, lebarnya 3, bahwa itu ketemu 5. Ya, saya gandeng semuanya, saya gambar, saya jadikan satu bahwa panjang ini akan ditambah lebar ini akan ketemu sisi miring. Itu tes di Garuda Indonesia itu Pitagoras. Kalau bahasa Inggrisnya itu hanya dia tanya mudah aja. Coba Mas mulai berangkat tadi sampai ke kantor pakai bahasa Inggris. Dia seperti itu. Perusahaan-perusahaan BUMN. Dia tidak tanya yang macam-macam. Grammarnya seperti itu. Ya, grammar bahasa Inggrisnya inilah yang akan selalu dipakai untuk kemampuan anak itu untuk meningkatkan daya saing dari teman-temannya yang lain. Next, Akbar. Membangun jaringan. Bergabunglah dengan organisasi, profesi, atau komunitas yang terkait dengan bidang studi Anda. Kalau Anda jurusan marketing, multimedia, TKJ, selalu bergabunglah, selalu tanya informasi-informasi. Yang kedua, mengikuti seminar atau lokakarya, konferensi atau pertemuan dengan para profesional-profesional di industri. Yang ketiga, membangun hubungan dengan alumni tadi sudah sering. Jadi dengan alumni itu akan penting dapat informasi, selalu akan komunikasi. Biasanya kalau salah satu contoh, misalkan ada salah satu alumni yang duduk di perusahaan ternama, dia posisinya adalah project manager atau istilahnya kepala departemen, di unitnya butuh, dia selalu ingat, wah aku punya adik di SMK 5, barangkali ada yang mau. Biasanya alumninya seperti itu, ikatan alumninya inilah yang akan dijalin kekeluargaan. Karena saya lihat dari beberapa sekolah-sekolah mulai sudah membangun alumni yang kuat untuk menduduki posisi di suatu perusahaan, dia menjadi kepala departemen atau project manager, maka dia tidak akan ngambil dari yang lain, dia akan mengambil adik kelasnya yang sudah lulus. Yang ketiga adalah menggunakan media sosial untuk terhubung dengan orang-orang yang di bidang yang Anda amati. Istilahnya Anda lihat sesuai dengan yang kalian butuhkan, media-media sosial, ya kan? Orang atau dari informasi-informasi dari orang-orang tertentu yang terpandang-terpandang untuk mendapat informasi yang seperti itu. Next, Pak Abar. Lanjut, Pak Abar. Ya. Ini tadi dari pencerahan saya, nanti Anda bisa sharing kendala-kendala apa yang biasanya Bapak Ibu mengajar di kelas 12. Ya barangkali ilmu saya bisa kasihkan kepada Bapak Ibu. Kalau misalkan ada yang sudah menguasai, ya saya pasti akan mengikuti. Tapi saya adalah selalu berprinsip pengalaman yang saya dapati itu lebih baik daripada yang baca buku. Yang pertama, ini ada satu cerita. Kejadian itu di tahun 2002, namanya Sutejo, anak SMK, anak itu dari Sidoarjo.
dia masuk di perusahaan peleburan bahan. Dia udah bekerja 3 tahun. Jadi kisah ini kisah nyata, bukan saya karang-karang sendiri dan kejadian ini dan saya amati sendiri. Jadi anak itu sudah 3 tahun ngikuti kerja kepala regunya. Jadi kalau misalkan, ini listriknya putus, kamu yang betul kan? Oh ini kamu las, lernya putus, kamu las. Anak itu selalu dibawanya, istilahnya pesuruhnya dia. Nah, suatu ketika sama yang kuasa, oleh yang kuasa ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiap jam kerja istirahat jam 12 sampai jam 1 itu jam istirahat. Tapi anak itu setelah sholat, dia baca buku. Buku yang ada di ruang engineer atau pabrikasi, maintenance, itu buku-buku luar negeri. Terutama banyak dari Inggris, karena perusahaan itu adalah pelimpahan dari Belanda sama Inggris. Dibacalah sambil bawa pensil, diterjemahkan, ada gambarnya mesin blower, dibaca, diartikan, penggunting ler, habis itu panel, ya kan, generator genset, ada gambarnya, dibaca. Setelah dia itu belajar kira-kira 4 bulan sampai 5 bulan sama yang kuasa, pabrik itu jam 11 malam terbakar. Di tahun 2002, pabrik ini terbakar. Orang-orang engineering, engineer panggil semua, datang, nggak bisa ngatasi. Jam 11. Sampai pagi, sudah padam, tapi operasional produksi masih belum bisa berjalan. Belum bisa berjalan. Nah, kebetulan Sutoyo ini masuk pagi dia. Si pagi, jam 7 pulang jam 3. Dia begitu habis cek log, dia tanya, ada apa? Oh, kamu nggak tahu kah kalau perusahaannya kita terbakar di belakang, di bahan bakunya sana. Habis itu, di situ dilihat ada kepala-kepala departemen, lihat semuanya sudah selesai hangus. Anak itu spontan, yang anak SMK saat di Sutomo, dia spontan. Masa orang-orang engineer teknik memperbaiki seperti ini aja nggak bisa. Di situ ada kepala-kepala mundur semuanya dia. Loh, kamu bisa tuh? Bisa. Coba aku kasih waktu 2 jam setengah. Langsung dia masuk ruangan pakai kettle pack, bawa las tabung, seluruh kunci dibawa. Dia minta bantu 2 orang. Dia berhenti 10 menit, dia mati. Aku harus ngerjakan dari panel listrik, blower, ler. Ini habis itu gunting pemotong, gunting pemotongnya baja yang di atas seperti itu. Dikerjakan dalam waktu persis 2 jam setengah. Habis itu dia ngomong sama pihak pengawas, Pak, tolong nyalakan pabrik ini. Akhirnya dalam waktu itu dinyalakan, pabrik nyala, bisa proses lagi. Pada waktu kejadian seperti itu ada kepala departemen produksi. Dia lapor langsung sama direktur produksi dan teknik, Insinyur Joko Satmoko. Pak, ini ada siswa, dia masih honor 3 tahun, anak ini lulusan SMK. Diceritakan semuanya sama kepala departemen. Langsung dalam waktu 1 jam HRD itu ditelepon, suruh buatkan SK untuk diangkat bahwa anak SMK ini menguasai betul. Langsung dijadikan supervisor pengawas. Bawai 67 karyawan yang selama ini dia ikut bapak ini begitu. Akhirnya dibawanya dia semua. Gara-gara tadi dia baca buku literatur dari luar negeri, diterjemahkan pakai pensil. Karena dia nggak ngerti bahasa Inggris, dilihat kamus, dibaca, oh ini blower ini kerjanya seperti ini. Kalau ada kerusakan saya harus memperbaiki seperti ini. Oh panel, oh ini genset, genset dari ini yang harus saya kerjakan dari sini. Dipelajari sama dia. Karena gambarnya yang ada di gambar buku itu adalah bahasa Inggris semuanya. Dia nggak ngerti. Padahal dia di jurusannya dulu SMK, dia jurusan pemasaran. Tapi dia udah masuk di
teknik, akhirnya dia nggak tahu ada kemampuan apa, dia punya pemikiran seperti itu. Jadi buku itu diterjemahkan satu-satu, alat-alat yang ada gambarnya itu ditulis dengan pensil satu-satu. Oh, ini artinya ini, maintenance ini, kalau ini blower ini putus, kalau panel itu listrik saya harus memperbaiki dari sana, kalau genset ini terbakar saya harus melangkah dari sana. Ya memang itulah rahasia